Tapi di balik itu aku cukup tertarik dengan blurb-nya, yaitu sebuah benda terkutuk berbentuk seekor kelinci. Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini ya seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal mereview kembali salah satu buku, tapi berbeda. Buku yang akan aku review di video kali ini genrenya itu kayak berupa thriller, ada sedikit sentuhan horor-horor yang gimana gitu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimoin, karena di sana aku upload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian jeruk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Jadi buku yang akan aku review adalah seperti yang kalian lihat, yaitu Cursed Bunny karya Bora Chung. Nah, buku ini juga itu hype banget beberapa bulan lalu gitu ya, dan kayak aku gak bisa untuk melewatkan untuk baca buku ini. Pokoknya kayak aku harus baca gitu. Buku ini pertama kali aku baca itu ya baru-baru aja bulan lalu kalau nggak salah, atau 2 bulan lalu. Pokoknya pas PO nya itu aku ikutan, dan setelah itu baca, kayak aku suka dengan buku ini. Seperti biasa, sebelum ke reviewnya aku mau ngomongin dulu tentang covernya. Jadi bisa kalian lihat di sini covernya itu ada seperti gambar kelinci yang cantik, yang manis, bermata biru. Kalian bisa lihat di sini tuh nuansanya hitam, tapi si kelincinya itu warna putih. Tapi yang bikin serem adalah si kelincinya ini tuh di sekelilingnya tuh kayak dipenuhi oleh kayak apa ya, noda hitam gitu, kayak di matanya itu sekeliling hitam, tapi kornea matanya tuh biru gitu loh, cantik banget. Tapi sayang aja kayak ada hitam-hitamnya gitu di sekeliling katup matanya mungkin gitu ya. Terus di lehernya juga ada kayak hitam-hitamnya gitu. Pokoknya kayak bener-bener mengingatkan aku seperti Batman yang hitam-hitam gitu. Menurut aku cukup simple, dan bener-bener buku ini tuh kayak bikin orang tertarik untuk baca. Oke, jadi buku ini tuh diterjemahkan di tahun 2022 oleh penerbit Haru. Dengan segala hype-nya kala itu, akhirnya aku memutuskan untuk membaca buku ini. Alasannya mungkin cukup klise, yaitu penasaran. Tapi di balik itu, aku cukup tertarik dengan blurb-nya, yaitu sebuah benda terkutuk berbentuk seekor kelinci. Yang menjadi pertanyaan aku adalah kenapa objeknya itu harus seekor kelinci yang notabene dia tuh menggemaskan dan dijadikan sebagai benda terkutuk. Buku ini berisi 10 bab kumpulan cerita pendek dari kisah yang berbeda. Menurutku masing-masing ceritanya tuh memiliki daya tarik konflik dan plot twist tersendiri yang berbeda-beda juga gitu ya. Untuk kesan pertama setelah aku baca buku ini, aku tuh cukup speechless. Aku tuh rasa kayak mual dan terkagum-kagum di waktu yang sama. Aneh kan? Deskripsi latar sangat detail, jadi kayak seperti biasa kita tuh bisa membayangkan setiap inci dan adegannya dan juga kejadiannya. Kalau kalian membayangkan di buku ini banyak dialog yang seru, kamu salah. Jadi di buku ini tuh minim banget dialog, narasinya seperti kayak realita, dialognya itu juga minim banget seperti yang aku bilang, tapi justru itu yang membuat kita nagih untuk baca. Dan juga yang paling menariknya di buku ini itu ada beberapa karakter yang tidak disebutkan namanya. Jadi kayak itu penggambaran orangnya itu pronounsnya tuh lebih kayak ke lelaki itu atau perempuan itu. Jadi kayak kita tidak mengetahui nama sebenarnya di balik para tokohnya. Mungkin ada beberapa, tapi ada juga beberapa yang tidak disebutkan namanya. Secara keseluruhan buku ini dibangun dengan konsep yang agak berbeda dari novel thriller lainnya. Beberapa ceritanya itu bertema tentang depresi, balas dendam, kekuasaan, kesengsaraan, dan masih banyak lainnya. Nah, bab yang aku suka dan bikin aku tertarik adalah yaitu kepala, di mana seorang wanita bertemu dengan sebuah kepala di klosetnya. Bab itu menurutku agak bikin merinding, sekaligus bikin aku kayak kesel gitu. Yang kurang aku suka dari dalam buku ini adalah menurutku di dalam buku ini terdapat beberapa hal yang tidak masuk akal, seperti bab di menstruasi, dimana ada seorang perempuan yang tidak haid dalam jangka waktu yang lama, terus dia tuh tiba-tiba hamil gitu. Kayak aku tuh sebenarnya nggak permasalahin dia hamil atau tidak, tapi yang jadi masalah adalah tidak ada orang yang hamilin tapi dia tuh bisa hamil. Untungnya Bora Chung di sini itu mengeksekusi ceritanya dengan
sangat epik dan baik sehingga kita jadi lupa dengan keganjilan-keganjilan itu. Overall, menurutku buku ini emang cukup berbeda dari genre thriller lainnya, dimana kebanyakan ada korban atau pelaku pembunuhan. Tapi di dalam buku ini menyajikan beberapa kisah absurd dengan beragam plot yang bikin kita tuh mengangah dan speechless. Well, buku ini cukup aku rekomendasikan buat kamu baca, apalagi buat kamu yang suka dengan kisah unik, absurd, dan suram. Jadi bagaimana dengan buku tadi? Apakah kalian tertarik untuk baca? Atau mungkin kalian sudah baca? Kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa lihat video review aku di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.